Yo, halo! Kali ini saya mau bahas beberapa konsol game legend, seru, dan menarik yang ada di channel RDev pada tahun 2022 ini. Oke, gas! Yang pertama ada Evercost EG-V260 atau PvP Games, tayang pada 22 Januari. Ini konsol game yang bentuknya mirip sama PSP atau PS Vita, tapi gamenya itu Sega. Atau ada juga sih yang gamenya itu NES. Mungkin dulu ada yang jadi korbannya nih, minta beli PSP malah dikasihnya PvP. Tapi konsol game ini saya rasa masih cukup seru buat dimainin, dan gamenya juga cukup banyak. Tapi untuk fiturnya ya minim banget. Kalau buat bocil sih ya masih oke. Ini juga dipakai sama adik saya yang paling kecil. Yang kedua ada Sony PlayStation Vita Slim, tayang pada 29 Januari. Sebenarnya di tahun sebelumnya itu udah saya bahas yang PS Vita Fat atau seri pertama. Dan ternyata itu keren banget. Akhirnya karena penasaran dan banyak yang request, saya cobain juga yang seri Slimnya. Dan ternyata walaupun dari gamenya itu sama, tapi dari segi fisik dan feel megangnya beda. Saya lebih suka yang PS Vita Slim ini, kayak lebih nyaman gitu. Jadi sering saya pakai buat main game. Terus saya rasa PS Vita ini konsol game yang lengkap, karena selain main game khusus PS Vita, bisa juga mainin banyak jenis game lain. Mulai dari game-game homebrew, konsol retro, PS1, dan PSP dengan lancar. Apalagi kalau udah di mod, tambah asik. Yang ketiga ada Nintendo 3DS, tayang pada 16 Februari. Waktu itu saya beli ini karena penasaran, pengen rasain juga lanjutan konsol dari Nintendo DS. Awalnya saya pikir ya paling nggak jauh beda dari Nintendo DS, tapi ternyata di 3DS ini emang lebih asik. Fitur-fiturnya lebih lengkap, grafiknya makin keren, gamenya juga makin bervariasi, unik, dan menyenangkan. Selain itu, karena emang saya pengen mainin beberapa game yang khusus di Nintendo 3DS ini, macam Luigi Mansion 2. Oh iya, pas beli itu kondisinya masih pakai original firmware, jadi harganya juga lebih murah. Tapi untungnya setelah dioprek-oprek bisa juga ubah sendiri ke custom firmware, jadi lebih mantap. Yang keempat ada Nintendo Switch, tayang pada 23 Februari. Tadinya saya nggak mau buru-buru rasain konsol game ini, karena pengen bertahap. Tapi karena waktu itu harganya lagi turun, ya udahlah sikat. Walaupun tabungan cukup terkuras. Yang saya rasain, pakai Nintendo Switch itu menarik dan menyenangkan. Bisa mainin game dengan grafik yang bagus di sebuah handheld. Apalagi dengan beragam mode bermain yang ada di Nintendo Switch ini. Jadi makin seru mainnya. Cuma memang kalau pengen lebih berasa pengalaman di Switch itu, lebih baik main game eksklusif atau first party-nya. Walaupun harganya memang mahal. Saya nggak jual konsol ini karena memang suka main game di sini. Dan ini jadi konsol Nintendo pertama dengan kondisi baru yang saya punya. Yang kelima ada Tamagotchi, tayang pada 10 April. Binatang peliharaan virtual ini sempat populer banget ya di zamannya. Dan saya bahas ini karena pengen mengenang waktu kecil dulu suka banget beli Tamagotchi. Biasanya habis lebaran tuh. Dan saya juga ngebandingin ya untuk Tamagotchi yang versi KW dengan yang versi original. Karena dari dulu saya cuma mampunya beli yang versi KW. Dan ternyata memang yang versi original itu lebih bagus ya. Tapi harganya juga ya mengikuti, beda 10 kali lipat. Makanya yang ori saya jual. Kalau yang KW ini buat kenang-kenangan dan pajangan karena harganya juga terjangkau. Yang keenam ada Mio Mini, tayang pada 5 Juni. Jadi ini tuh sebuah konsol game yang berukuran kecil tapi bisa mainin banyak jenis game. Mulai dari NES, Sega, Neo Geo, MEM, sampai PS1. Walaupun ukurannya mini, tapi performanya bagus. Dan jadinya itu unik ya, kecil-kecil cabai rawit. Nah, karena keunikannya itu, saya suka sama Mio Mini. Dan bikin saya nggak mau jual.
Bagus juga nih buat jadi barang koleksi, karena cukup sulit dapetin konsol game ini di Indonesia. Yang ketujuh ada Brick Game atau disebut Gimbot, tayang pada 12 Juli. Waktu itu saya bahas ini barengan sama dua konsol lainnya sebagai konsol game murah yang harganya di bawah 100.000. Nah, yang duanya itu saya jual, tapi yang Gimbot ini malah dipakai sama mama saya. Karena memang dari dulu mama saya itu suka mainin Gimbot, khususnya yang game Tetris. Dan ya memang bikin nostalgia banget sih, apalagi sekarang harganya udah murah banget, cuma belasan ribu. Yang kedelapan ada Sony PlayStation 2, tayang pada 22 Juli. PS2 itu konsol game yang menurut saya legend banget dan ngehits pada zamannya di sekitar tahun 2010 ke bawah. Ingat banget tuh rental PS2 lagi rame-ramenya dan banyak orang yang rela nungguin berjam-jam buat main. Bahkan yang udah punya aja tetep ngerental karena katanya lebih asik. Pokoknya ini konsol game idaman banget karena gamenya itu keren-keren dan punya rasa tersendiri. Ya walaupun sekarang udah bisa dimainin pakai emulator, tapi tetap aja main di konsolnya langsung itu lebih berasa seru. Dan ini memang konsol game yang saya pengen banget dari dulu. Jadi mau jualnya juga berat gitu. Yang kesembilan ada Nintendo Wii U, tayang pada 16 Agustus. Nintendo Wii U memang nggak begitu populer bahkan dibandingkan pendahulunya, yaitu Wii. Tapi ternyata Wii U nggak seburuk yang dikira. Gamenya bagus-bagus kok dan menarik. Kita juga masih bisa mainin game Wii di sini, karena aksesorisnya masih kompatibel. Bahkan, game yang malah terkenalnya di Switch, kayak Zelda Breath of the Wild, itu ada juga di Wii U. Dan bisa dibilang konsol game ini merupakan cikal bakalnya dari Nintendo Switch karena ada beberapa fitur yang mirip. Misalnya kita bisa main secara handheld maupun di TV. Tapi memang konsepnya itu belum semateng di Nintendo Switch. Saya pakai konsol game ini biasanya buat main game sambil olahraga gitu dan main game Wii atau GameCube pakai homebrew-nya. Yang ke-10 ada Sony PlayStation 3, tayang pada 16 November. Ini saya beli yang versi atau seri Fat, di mana harganya memang lebih murah, tapi kualitasnya juga ya begitulah. Bisa dibilang kurang recommended untuk PS3 Fat ini. Oh iya, banyak juga yang nanyain gimana kondisi unit ini sekarang. Ya seperti yang kalian lihat di video ini, masih bisa nyala dan masih bisa dipakai buat main game. Tapi memang saya kurang nyaman main game di sini. Bukan karena gamenya yang jelek ya, soalnya gamenya emang bagus-bagus. Tapi dari kondisi konsolnya ini yang mengkhawatirkan. Bunyi kipasnya itu berisik dan suhu CPU-nya itu panas. Jadi was-was gitu pas mainnya. Dan karena itu juga PS3 ini nggak saya jual. Takutnya ya belum dipakai lama sama pembelinya, udah rusak. Nggak enak kan? Ya, jadi itulah beberapa konsol game yang udah dibahas di channel RDev dan gak saya jual di tahun 2022 ini. Kalau menurut kamu yang mana nih konsol game menarik yang udah dibahas di tahun 2022 ini? Apa ada di daftar video ini atau enggak? Coba kasih tahu di komentar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat yang udah mengikuti, nonton, like, share, dan subscribe channel ini. Semoga di tahun depan RDev bisa kembali memberikan konten yang lebih baik dan lebih menarik lagi. Sampai jumpa di tahun 2023.